Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, walal habari. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Anggriani Kasaraeng. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 151919097. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keberagaman kebudayaan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki keragaman adat, suku, budaya, dan agama. Artinya, Republik Indonesia memiliki berbagai macam adat, suku, dan budaya dari banyak daerah di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keberagaman dalam aspek kebudayaan. Nah, menurut pengertiannya, budaya adalah suatu cara hidup yang terbentuk secara alami dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, budaya tidak dapat terpisahkan dari manusia. Begitupun juga dengan manusia tidak dapat terpisahkan dari budaya. Secara bersama-sama menyusun kehidupan. Menurut Koetjaningrat, budaya didapatkan dari proses belajar oleh sekelompok orang, dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, menurut Koetjaningrat juga, budaya terdiri dari 3 perwujudan. Apa saja itu? Nah, mari kita bahas. Pada wujud pertama, budaya masih dalam bentuk abstrak. Nah, budaya ini lahir dari pikiran manusia yang kemudian menghasilkan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma-norma yang tentunya direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, pada wujud kedua, budaya sudah berbentuk konkret. Nah, artinya dapat dilihat, diraba, difoto, diobservasi, dan dapat didokumentasikan. Ide-ide dan gagasan yang lahir dari pikiran manusia direalisasikan dalam bentuk tindakan, aktivitas yang berpola oleh manusia dalam masyarakat. Kemudian, pada wujud ketiga atau yang terakhir, yaitu budaya sudah berbentuk yang paling konkret, yaitu berupa hasil karya manusia, berbentuk fisik, hasil dari aktivitas manusia, sehingga menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, ketiga wujud kebudayaan yang sudah saya jelaskan tadi merupakan suatu yang kompleks, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, ketiganya saling melengkapi, mulai dari tingkatan yang abstrak sampai dengan tingkatan yang paling konkret. Budaya juga tergolong sesuatu yang unik. Mengapa? Karena budaya di setiap tempat pastinya memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Perbedaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor lingkungan geografis, faktor ras, faktor perkembangan teknologi. Berbicara mengenai kebudayaan Indonesia, kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah atau budaya lokal merupakan suatu kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu. Mereka memiliki tradisi upacara adat di setiap acara kegiatan. Contohnya yang saya ambil yaitu budaya lokal pada masyarakat Gorontalo. Nah, Gorontalo yang dikenal sebagai Kulon Dalo Lipu'u merupakan daerah yang dihuni oleh penduduk suku Gorontalo. Nah, suku Gorontalo masih memegang teguh adat istiadat daerahnya.
Hal ini dibuktikan pada setiap upacara menggunakan prosesi adat secara kesukuan Gorontalo, seperti pada upacara peminangan, malam pertunangan, hantaran, akad nikah, Molontalo, penyambutan tamu, bercocok tanam, gunting rambut, bangun rumah baru, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu diatur dalam adat istiadat. Dalam video kali ini, saya fokus membahas mengenai upacara adat Momeati atau pembeatan. Momeati merupakan salah satu adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Gorontalo, khususnya bagi umat muslim. Bahkan, adat Momeati dipandang sebagai ketentuan syariat Islam yang harus dijalankan, karena adat ini merupakan praktek tradisi yang sesuai dengan falsafah Gorontalo, yaitu adati hula-hula tu syara, syara hula-hula tu kurwani, yang artinya adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Momeati atau pembeatan adalah upacara adat yang diselenggarakan bagi remaja perempuan yang telah menginjak akil balik atau telah haid, dituntun oleh seorang pemuka agama untuk mengucapkan syahadat, yakni kalimat ikrar peneguhan tauhid sebagai seorang muslimah, dan disaksikan oleh sanak keluarga. Adapun rangkaian ritual adat yang harus dijalani oleh anak gadis, yaitu ada 7 rangkaian adat yang dilaksanakan secara berurutan dan dituntun oleh hulango atau bidan kampung. Upacara ini dilakukan karena masyarakat Gorontalo percaya bahwa perubahan hormonal pada anak sangat berpengaruh pada mental dan psikis anak. Oleh karena itu, fungsi dari upacara Momeati adalah untuk memberikan bimbingan moral atau memberikan nasihat-nasihat untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan remaja. Adat ini juga dijadikan sebagai sarana pembentukan karakter oleh masyarakat Gorontalo. Karena bisa kita lihat mulai dari prosesi sampai alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi Momeati mengandung makna-makna tersendiri. Selanjutnya, pada acara adat Momeati ada beberapa rangkaian tahapan atau tahapan kegiatan, yaitu dimulai dari tahap pertama, molungudu atau mandi uap dengan ramuan tradisional. Pada tahap molungudu, anak dimandikan uap dengan 7 ramuan tradisional, bermakna atau bernilai melebur 7 macam sifat yang akan bergejolak pada kehidupan remaja, dan juga mengandung nilai 7 macam sifat yang terpuji dan diharapkan akan membalut kemulusan diri kepada sang anak gadis. Tahap kedua atau tahap selanjutnya yaitu momonto atau pemberian tanda suci dengan ala wahutilihi, yaitu campuran bahan-bahan tradisional yang diberi tanda pada sang anak gadis di beberapa titik, yaitu di dahi, di leher, di bahu, dan lekukan-lekukan tangan dan kaki yang memiliki makna religiusitas. Tahap selanjutnya yaitu mopohuta atau pinggi atau menginjakkan kaki di atas piring. Terdapat atribut adat dan budaya, misalnya 7 buah piring bermakna 7 aspek pertahanan seorang gadis dalam kehidupannya. Selanjutnya, pada kegiatan inti Momeati atau baiat terdapat atribut adat atau budaya puade lo beati. Yang terakhir, memutamu khatam atau ahtam Al-Quran sebagai kegiatan akhir dari proses adat Momeati. Khatam Al-Quran berlaku pada anak gadis yang tamat Momeati atau pembeatan masih dilaksanakan masyarakat suku Gorontalo hingga sekarang. Adat tersebut masih terjaga dengan baik dan tidak diubah-ubah.
Pada setiap prosesi adat memeati dan alat atau bahan yang digunakan memiliki makna-makna tersendiri yang mengajarkan seorang remaja perempuan untuk memiliki moral yang baik sebagai bekal untuk menghadapi segala persoalan di kehidupan remaja. Nah, berdasarkan pemaparan materi sebelumnya mengenai budaya lokal di Gorontalo, kita sebagai generasi penerus harus menjaga dan ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya setempat. Nah, kegiatan pelestarian tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan terpadu, guna terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Di sini khususnya peran daripada anak muda sangat diperlukan dalam ikut ambil andil dalam proses pelestarian. Pelestarian budaya bisa kita wujudkan dalam kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan adat istiadat. Kemudian menyebarkannya melalui media apapun agar orang lain dapat mengetahuinya. Contohnya video ini. Karena budaya bukan hanya suatu hal yang biasa saja. Budaya merupakan suatu hal yang penting dan berharga dan menjadi identitas bagi pemiliknya. Menurut Wijaya dalam Ranjabar 2006, ada 2 cara dalam melestarikan budaya. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu culture experience. Nah, culture experience merupakan pelestarian budaya dengan terjun langsung dan ikut berpartisipasi dalam pengalaman kultur. Misalnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk upacara adat memeati dalam suku Gorontalo, maka kita harus mengikuti proses adat tersebut. Upacara adat tersebut dilakukan ketika anak gadis sudah balik dan disaksikan oleh keluarga dan juga tetangga. Dengan demikian, kebudayaan lokal dapat dijaga kelestariannya. Yang kedua yaitu culture knowledge. Nah, culture knowledge merupakan pelestarian budaya dengan membentuk suatu pusat informasi. Nah, ada 2 macam cara dalam melestarikan budaya, yaitu dengan mempromosikan kebudayaan melalui berbagai media dan mengaksarakan berbagai bentuk kebudayaan. Nah, pada zaman dahulu, jika kita melihat, budaya disampaikan dan disebarkan dari mulut ke mulut. Karena pada waktu itu belum dikenalnya media-media yang bisa menyalurkan budaya. Dengan berkembangnya teknologi, kita bisa memanfaatkan berbagai media untuk menyampaikan budaya khas daerah kita. Misalnya, Gorontalo memiliki kebudayaan langga, yaitu bentuk dari bela diri. Kita bisa mempromosikannya lewat media cetak, media elektronik, agar para generasi muda dapat melihatnya dan bisa menambah pengetahuan akan budayanya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran kebudayaan lewat teknologi menjadi sebuah tren di masa sekarang. Itu kita bisa lihat pada budaya yang saya ambil contoh yaitu K-pop yang merajai media elektronik, mulai dari musiknya, gaya berpakaian, tari-tarian, semua orang mengenal dan mengidolakan mereka. Sehingga virus K-pop ini tersebar di penjuru dunia. Kemudian jika kita perhatikan dengan seksama bahwa film-film Indonesia sekarang yang menggait anak-anak muda, mereka mulai meniru film-film budaya barat, di mana remaja dihadapkan dengan adegan yang tentunya tidak pantas. Sungguh sangat bertentangan dengan budaya timur atau budaya kita. Hal-hal seperti ini jika terlalu banyak dikonsumsi oleh para remaja sekarang, tak diragukan lagi. Suatu saat nanti makin banyak remaja yang menirunya. Sungguh sangat disayangkan tentunya. Kemudian, anak-anak muda sekarang malas akan mempromosikan dan belajar budayanya sendiri. Mereka menganggap
hal seperti itu kuno. Jika terjadi terus-menerus, maka kebudayaan yang menjadi ciri khas kita akan usang dimakan waktu. Negara-negara maju akan mengklaim budaya sebagai budayanya. Tentu saja, hal itu tidak bisa dibiarkan. Sebagai generasi penerus bangsa, tentu kebudayaan harus menjadi perhatian kita bersama. Dengan generasi tua, mari kita ikut mempromosikan budaya kita lewat media apapun. Bangga akan budaya sendiri dan belajar budaya sendiri. Tertentu untuk pemerintah harus ikut ambil andil dalam menjaga kelestarian budaya, yaitu dengan melihat bakat-bakat anak daerah, tentunya misalnya dalam menari saronde, memainkan alat-alat musik tradisional, membuat karao, dan berbagai kesenian lainnya. Salah satu kebijakan pemerintah yang pantas didukung adalah penampilan kebudayaan daerah di setiap event-event akbar nasional.
mengucapkan mengucapkan dua kalimat syahadat dua kalimat syahadat wajib bagi diriku wajib bagi diriku karena Allah Subhanahu wa taala. karena Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah.